Halo semuanya, selamat datang di tutorial Linux untuk pemula. Di video ini kita akan belajar dua hal penting yang sering dipakai di Linux sehari-hari, yaitu yang pertama cara mengelola file, memindahkan, mengganti nama, dan mengecek isi file lewat terminal. Yang kedua, cara mengatur permission atau izin akses file supaya user lain bisa atau tidak bisa mengakses file kita. Kita akan praktik langsung di terminal Ubuntu. Yuk mulai. Pertama-tama kita lihat dulu apa saja di folder kita. Ketikkan perintah ls. Perintah ls itu singkatan dari list, fungsinya untuk menampilkan daftar file dan folder di lokasi kita sekarang. Nah, terlihat ada folder bernama project. Sekarang kita masuk ke sana. Ketikkan cd project. cd itu artinya change directory, digunakan untuk berpindah folder. Setelah masuk ke folder project, ketikkan ls untuk lihat isinya. Ada satu file bernama data.txt. Sekarang kita coba baca isinya. Untuk membaca isi file teks di terminal, kita gunakan perintah cat. Caranya, ketik saja cat data.txt. Fungsinya untuk menampilkan isi file ke layar. Mudah kan? Sekarang kita akan belajar mengganti nama file menggunakan perintah mv. Perhatikan ya, mv itu sebenarnya singkatan dari move atau pindahkan. Tapi kalau kita pakai folder yang sama, fungsinya jadi rename atau ganti nama. Contohnya, kita ganti nama data.txt menjadi latihan.txt. Kita ketikkan saja mv data.txt latihan.txt. Sekarang cek lagi isinya. Ketikkan ls. Nama filenya sudah berubah dari data.txt menjadi latihan.txt. Selain ganti nama, mv juga bisa dipakai untuk memindahkan file ke folder lain. Misalnya, kita pindahkan latihan.txt ke folder Cosmos yang ada di folder home kita. Caranya, mv spasi latihan.txt strip /cosmos. Tanda ini itu artinya home directory, yaitu folder utama user kita. Jadi tanda itu artinya folder Cosmos di dalam folder home. Sekarang cek lagi folder project. Ketikkan saja ls. File latihan.txt sudah tidak ada di sini. Sekarang kita bisa kembali ke folder Cosmos untuk memastikan filenya sudah pindah. Ketikkan cd spasi titik, ketikkan titik lagi. Selanjutnya ketikkan cd Cosmos, lalu enter, terus ketikkan ls. Latihan.txt sudah ada di sini, berhasil dipindahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian melihat detail file dengan 1s-1. Tadi kan kita pakai ls biasa, sekarang kita coba menggunakan ls-l untuk melihat informasi yang lebih lengkap dan detail. Ketikkan saja ls spasi strip l. Nah, sekarang muncul banyak informasi seperti kolom pertama seperti strip rw, strip r, strip r, strip itu adalah permission atau izin akses. Lalu ada nama pemilik file yaitu vbox user. Lalu ukuran file di dalam bytes. Lalu tanggal terakhir diubah dan terakhir nama filenya. Kita akan bahas permission ini lebih dalam sebentar lagi. Next, kita membuat user baru dengan user add. Sekarang kita akan membuat user baru bernama staff1.
Di Linux kita bisa punya banyak user yang berbeda-beda. Untuk membuat user baru, gunakan perintah sudo spasi user add spasi staff 1. Sudo itu artinya kita menjalankan perintah dengan hak administrator. Masukkan password jika diminta. Oh, ternyata user staff 1 sudah pernah dibuat sebelumnya. Tidak apa-apa, kita langsung lanjut pakai user ini. Bagian selanjutnya berpindah user dan masalah permission. Sekarang kita coba masuk sebagai user staff 1. Kita ketikkan sudo spasi su strip staff 1. Sekarang kita jadi user staff 1. Cek dengan perintah who am I. Benar. Sekarang kita adalah staff 1. Sekarang coba kita masuk ke folder vbox user. Kita ketikkan cd spasi slash home, ketikkan ls, selanjutnya ketikkan cd spasi vbox user. Nah, muncul error permission denied, artinya akses ditolak. Kenapa? Karena file di dalam folder Linux mempunyai izin akses. Folder milik vbox user tidak bisa dimasuki oleh user lain seperti staff 1. Ini adalah sistem keamanan yang normal di Linux. Ketik exit untuk kembali ke vbox user. Kita ke bagian selanjutnya, mengubah permission dengan chmod. Kita kembali sebagai vbox user. Nah, sekarang kita belajar cara mengatur permission menggunakan perintah chmod. Chmod itu singkatan dari change mode. Fungsinya untuk mengubah siapa saja yang boleh mengakses file atau folder. Cara pertama, berisi akses dengan simbol +x.2. Sudo kita ketikkan sudo chmod +x/home/vbox user. +x artinya tambahkan izin execute, izin untuk masuk ke folder. Tapi ini saja belum cukup. Coba kita cek lagi dengan masuk sebagai staff 1 dan akses folder Cosmos. Kita ketikkan sudo spasi su strip staff 1. Selanjutnya cd/home/vbox user/cosmos. Masih ada yang terblokir. Kita perlu beri izin yang lebih luas. Cara kedua, gunakan angka 777. Kita ketikkan exit, kemudian ketikkan sudo chmod 777/home/vbox user. Selanjutnya kita ketikkan sudo chmod 777/home/vbox user/cosmos/latihan.txt. Angka 777 ini artinya semua orang boleh baca, tulis, dan masuk. Rinciannya, angka 7 pertama untuk pemilik file atau owner, angka 7 kedua untuk grup, angka 7 ketiga untuk semua user lainnya. Setiap angka 7 itu kombinasi dari baca itu 4, plus tulis itu 2, dan jalankan itu 1, dan semuanya itu totalnya ada 7. Sekarang coba lagi masuk sebagai staff 1. Selanjutnya kita ketikkan cd/home/vbox user/cosmos. Nah, kita ini sekarang berhasil. Sekarang staff 1 sudah bisa mengakses folder dan file tersebut. Sekarang kita cek permissionnya dengan ketikkan ls-l. Terlihat permissionnya sekarang rwx. Artinya
Semua user punya akses penuh ke file ini. Kita masuk ke bagian selanjutnya, ringkasan perintah. Oke, perintah ls fungsinya untuk tampilkan daftar file dan folder. Perintah ls-l tampilkan daftar plus detail, permission, ukuran, dan lain-lain. Perintah cld dalam kurung folder untuk memasukkan folder. Perintah cd spasi titik fungsinya untuk kembali ke folder sebelumnya. Perintah cat dalam kurung file fungsinya untuk tampilkan isi file. Perintah mv spasi dalam kurung lama spasi dalam kurung baru untuk mengganti nama file. Perintah mv spasi file spasi dalam kurung folder fungsinya untuk pindahkan file ke folder lain. Perintah sudo spasi user add spasi dalam kurung user fungsinya untuk membuat user baru. Perintah sudo spasi su strip dalam kurung user fungsinya untuk pindah ke user lain. Perintah whoami fungsinya itu untuk cek nama user yang sedang aktif. Perintah exit fungsinya untuk keluar dari sesi user atau logout. Perintah sudo chmod plus x dalam kurung patch berisi izin execute pada file atau folder. Perintah chmod spasi 777 dalam kurung patch memberi akses penuh ke semua user. Oke, itu saja tutorial hari ini. Kita sudah berhasil belajar membaca dan memindahkan file di terminal Linux, mengganti nama file dengan perintah mv, membuat user baru dengan user add, memahami error permission denied, mengubah izin file access dengan chmod. Permission di Linux memang terlihat rumit di awal, tapi kalau sudah terbiasa pasti jadi mudah. Kalau ada pertanyaan, tulis saja di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan tutorial berikutnya. Sampai jumpa.